Pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk pada proses fisik yang dapat diukur dengan terlihat pada makhluk hidup. Perkembangan. Perkembangan merujuk pada proses pertumbuhan kualitas atau fungsi yang terjadi dalam makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses penting dalam kehidupan makhluk hidup. Meskipun keduanya seringkali terjadi secara bersamaan, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Siklus hidup manusia. A. Bayi 0-12 bulan. B. Balita 1-5 tahun. C. Kanak-kanak 6-10 tahun. D. Remaja 11-18 tahun. E. Dewasa 19-50 tahun. F. Lanjut usia 50 tahun ke atas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal 1. Gen 2. Hormon 3. Estrogen 4. Progesteron. Faktor eksternal 1. Nutrisi 2. Air 3. Cahaya matahari 4. Oksigen 5. Lingkungan tempat tinggal. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan adalah bagian penting dari proses pertumbuhan dan perkembangan spesies. Melalui perkembangbiakan, hewan dapat menghasilkan keturunan yang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan kehidupan mereka. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan merupakan proses di mana individu dapat menghasilkan keturunan tanpa melibatkan pasangan atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Beberapa cara perkembangan seksual pada hewan sebagai berikut. A. Membentuk tunas. B. Fragmentasi. C. Partogenesis. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Ovipar. Ovipar atau hewan bertelur merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur yang kemudian dikeluarkan oleh induk betina. Vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan di mana perkembangan embrio terjadi dalam tubuh induk betina dan anak hewan dilahirkan dalam keadaan hidup. Ovivipar. Ovivipar adalah jenis perkembangan yang merupakan gabungan antara ovipar dan vivipar. Perkembangbiakan pada hewan muda. A. Udang. B. Serangga. C. Amfibi. Perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Biji tumbuhan. Biji merupakan bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan karena mengandung informasi genetik dan cadangan makanan yang mendukung pertumbuhannya. A. Perkecambahan. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji yang mengandung zigot hasil pembuahan sel telur dan sperma. 1. Perkecambahan epigeal. Tumbuhan yang mengalami perkecambahan jenis ini mengangkat kedua kotiledon keluar dari tanah dan kotiledon akan terbuka pada menyuplai cadangan makanan bagi perkembangan daun dan batang. Perkecambahan hipogeal. Tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogeal akan menumbuhkan daun pertama di lahan atas tanah sementara kotiledon tetap di dalam tanah dan tidak terbuka. Biji monokotil dan dikotil. Berdasarkan jumlah kotiledon, biji dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu monokotil dan dikotil. 1. Biji monokotil. Pada tumbuhan monokotil, cadangan makanan akan untuk tumbuhan muda disimpan pada endosperma. 2. Biji dikotil. Biji dikotil memiliki dua kotiledon atau dua lembaga cadangan makanan untuk tumbuhan muda disimpan dalam kedua kotiledon ini. Fungsi dari bagian-bagian biji. 1. Kulit biji berfungsi untuk melindungi. 2. Kotiledon berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang digunakan oleh embrio selama perkecambahan. 3. Radikula akar pertama berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi. 4. Hipokotil berfungsi untuk menghubungkan radikula dan kotiledon berkembang menjadi batang pertama pada tumbuhan muda. 5. Epikotil berfungsi untuk menghubungkan ke daerah dengan blumulan.
6. Endosperma berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan tambahan untuk embrio terutama pada biji monokotil. Jaringan meristem. Jaringan merupakan sekelompok sel dengan ciri yang serupa dalam hal bentuk, fungsi, maupun sifat-sifatnya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. A. Promeristem. B. Meristem primer. C. Meristem sekunder. A. Meristem apikal. Meristem apikal terletak di ujung akar dan batang tumbuhan lain. Meristem apikal ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan panjang tumbuhan baik akar maupun batang. B. Meristem lateral. Meristem lateral terletak pada bagian samping tumbuhan dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan diameter atau penebalan tumbuhan sehingga tumbuhan dapat lebih besar dan lebih kokoh. C. Meristem interkalar. Meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di antara ruas batang atau daun pada tumbuhan, yang memungkinkan pertumbuhan panjang pada bagian tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan primer. Pertumbuhan primer pada tumbuhan terjadi melalui pembelahan sendi meristem apikal yang terletak di ujung akar dan batang. Proses ini menyebabkan peningkatan panjang tumbuhan baik pada akar maupun batang. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan terjadi di meristem lateral seperti kambium dan velogen yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih lebar dan besar. Proses ini menghasilkan penebalan pada batang dan akar yang penting untuk memberi dukungan struktural pada tumbuhan yang makin besar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. A. Faktor internal. Faktor internal berasal dari tubuh tumbuhan, terutama genetik dan hormon genetika yang banyak. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan tempat tumbuhan hidup seperti sinar matahari, air, tanah, kelembapan suhu, dan nutrisi. Terima kasih.